Halo Koko Cici semua, balik lagi di podcast Balapan Kuda pada kehidupan kokoh muda. Nah, ada musik. Waduh. Waduh, mungkin perlu dikasih intro kali biar kita nggak terlalu krik-krik gitu ya lain kali. Nah, pada hari ini, episode kali ini kita akan ngebahas sedikit nih tentang mungkin kita kangen gitu kan ya di tengah-tengah pandemi ini gitu kan. Salah satu adalah kalau gue sih kangen banget nonton di bioskop ya meskipun sekarang bioskop udah dibuka. Cuman nyatanya duduk tuh masih berjarak gitu kan, masih dikasih jarak satu bangku gitu kan kosong. Jadi ya berasa beda banget lah gitulah kalau nonton gitu kan. Kalau dari teman-teman gimana di sini Koko? Ya tapi lu cerita dong Bi, kenapa apa yang lu kangenin dari bioskop itu Bi? Apa yang lu kangenin di bioskop? Apa nonton berdua dengan cewek? Wah itu risih banget. Dia pacaran bioskop mulu dia biasanya. Duduk di pojokan gitu ya, pesan tiket yang di pojok gitu kan, berdua sebelahan gitu. Itu pengalaman nyata banget tuh. Sekarang gara-gara udah nggak boleh sebelahan, nggak mau nonton lagi Resti sekarang. Hah? Siapa? Gua. Sosok siapa lu? Biasa gua Mas Agung tadi yang kita omongin, Mas Agung. Nontonnya apa? Layar tancap ya. Layar tancap dong, yang murah meriang aja. Layar tancap. Tapi yang penting punya kebersamaannya, Lun. Tapi lu pada emang udah ada yang sempat nonton besok apa sih? Setelah minggu normal ini. Prokes. Wow. Di tengah-tengah pandemi ini sih gue pernah terakhir itu gue nonton WW yang 19184 itulah pokoknya lah. Gitu. Itu sepanjang itu mesti pakai masker gitu dong berarti. Iya banget sih, mesti pakai masker. Ya tadi yang gue bilang maskeran dan duduknya berjarak gitu. Jadi kayak nggak enak lah kalau kita mau ngobrol di tengah-tengah film gitu, kayak agak ada jarak gitu lah. Wah kalau kayak gitu mah Ferdi nggak bakal mau nonton. Nah tadi bosan gue ngomong gitu, gue ngomong sekarang gue nyimak. Kita kan saling menyalahkan bos. Kalau bikin jokes jangan diulang. Maaf. Bion. Ya. Kalau gue kan lu nontonnya tuh film yang lagi terkenal nih, yang kayak tadi kemarin tuh Wonder Woman kan itu memang kemarin kayak banyak orang yang mau nonton kan. Kalau sekarang lagi yang gigi hype itu atau lagi nanti film apa Bi kalau lu sendiri Bi? Nah di baru-baru ini ada rilis trailer film baru tuh, film The Conjuring 3. Conjuring 3. Iya, title-nya tuh Devil Made Me Do It. Dan itu gila sih, keren banget. Searching di Google dan itu ternyata berdasarkan kisah nyata gitu, kasus terkenal gitu di Amerika Serikat sana, kasus pembunuhan di mana tersangkanya itu pertama kalinya membela diri dengan alasan kalau dia tuh kesurupan gitu loh, kerasukan setan gitu. Dan itu kasus yang cukup terkenal, akhirnya diadaptasi sama film. Gue sih penasaran banget itu gimana gitu kan ceritanya jadinya. Silakan deh. Lu masih suka nonton film-film horor ya? Ya kalau gue horor sih biasa nggak sendiri ya deh. Gue pasti bareng sama temen karena gue juga sebenarnya nggak terlalu kuat nonton film horor gitu. Adegan serem gue lepas kacamata biar gue nggak kelihatan. Oh iya. Tapi kalau nonton film horor tuh paling mempan tuh lu tutup kuping tahu sebenarnya, karena suara-suaranya kadang bikin kayak jeng. Betul. Kadang bukan dari dari mata tapi dari suara gitu. Kalau nonton film bioskop gak pakai suara tuh gak serem lah, percaya deh gitu. Betul sih. Iya benar, serem banget sih. Menurut musik scoringnya semua foto film horor tuh Conjuring memang paling serem sih, dari Conjuring 1, 2. Jadi salah serem ya? Insidious satu universe sama Conjuring sih. Kalau Conjuring sih yang gue baca 1, 2, 3 itu berdasarkan kisah nyata kasus di Amerika gitulah. Wow. Tapi itu kayaknya kalau gue lihat kalau ini kejadiannya nyata, kalau kejadian sekarang nih, pasti orang-orang pasti lihat itu mah alasannya si penjahatnya nih yang ngebunuh nih, biar cari alasan atau biar cari pembelaan dirinya gitu. Ya ini kita nggak ngomong itu ya sih, sebenarnya kan kita kayak. Iya sih betul. Iya betul. Ya sorry untuk para pecinta Conjuring di luar sana.
Ya film Conjuring serem aja. Maksudnya dibandingkan sama film horor lainnya tuh, Conjuring tuh menurut gue berasa banget horornya tuh. Betul. Kalau yang lain tuh menurut gue kayak ya serem tapi kayak nggak gitu-gitu banget kayak. Kalau dulu mungkin ada kayak apa Insidious gitu kan. Menurut gue nggak gitu serem gitu. Kalau Conjuring menurut gue yang paling serem. Tapi Insidious, gue belum pernah sih nonton Conjuring. Cuman kalau Insidious dulu gue pernah nonton di bioskop di hari biasa. Cuman itu isinya cuman 3 orang doang di bioskop. Waduh. Lu satu sama bawa cewek 2 deh. Bukan Mantap, gitu dong mantap. konsepnya. Gua sama Enci gua ada 1 orang lagi. Terus kayak gila pas hari biasa kan dulu kan masih zaman kuliah terus kayak wow ini kayak isinya cuma bertiga. Gua sampai Wow, ini bioskop. enggak bukan gitu Bukan. maksud gua. Kirain nggak pernah bioskop kayak sampai segitu katak. Yang serem adalah ketika Mungkin nonton agak bioskop terkait terus kali ada ya. orang lain di belakang gitu. Tapi Tapi kalau itu orang itu lu bertiga atau cuma berdua tuh orang udah bukan. bisa aja ada orang lain gitu kan di tengah-tengah film gitu kan. Tapi guys, ini kan film kan based on true story kata Bino tadi tuh. Kalau kalian sendiri pernah gak sih ngalamin masa-masa atau kejadian-kejadian horor gitu? Gue nggak pernah sih. belum pernah sih, Tapi banyak kan gue dengan cerita mungkin- orang. Iya. Tapi paling gini sih, kalau gue kayak merinding gitu sih kalau masuk ke suatu bangunan yang baru Gimana gitu. gimana tuh Coba cerita dong sih, Nggak, sebenarnya nggak ngelihat, tapi kayak lu pernah nggak sih lu masuk ke misalnya ke rumah, misalnya lu mau masuk rumah nih, kayak badan tuh kayak berasa kayak merinding gitu loh. Rumah Pernah siapa sih? rumah Gua- lu sendiri? Nggak, misalnya gua rumah yang pernah baru sih. gitu. Pernah nggak sih? Gua Kayak misalnya deh, gua- contoh lu mau survei rumah, ada ke rumah temen lu. Jangan ke rumah temen deh, kalau ke rumah temen biasanya rame ya. Istilahnya mau lihat toko deh misalnya. Masuk, bangunan baru nih, kayak berasa merinding gitu loh. gue pas Pernah sih, masuk Pernah ini sih gue pas masuk ini sih pas masuk ke room ini nggak tahu gue berasa merinding ada lu kayaknya deh. Astaga. Lu deh. Jadi deh kalau Jangan gitu merinding deh. banget sumpah Di Sumpah. antara kita, Dek, di antara kita gua- berlima ada satu orang lagi, jangan. Waduh. Dek, gue tadi Vincent gue udah mikirin, wah serius nih apa nih Dede nih? Dipatahin Dede begitu nih aja. nggak bisa ajak serius nih Vincent Pedin nih. Lucu Tapi tapi sih- dibandingkan Lexi lucuan Dede. Oh iya Oh iya. benar-benar. Kita Si- tahu si- lah. Kenapa? Pas lu masuk rumah orang atau tadi lu bilang tuh merinding, lu ngapain atau lu memang ada merasa itu feelingnya atau gimana Bang? Apa cuma sekedar tubuh aja bereaksi merinding itu? Ya mungkin ya kayaknya sih pasti ada sih ya. Menurut gue sih pasti ada sih. Kedinginan kali lu makanya menggigil. Enggak. Tapi menurut gue sih pasti ada sih. Kenapa? Oh, iya, Yakin Kenapa? banget. Ya gue Ada apaan yakin sih? aja. Ada Ya gue apaan lu bilang? merasa aja gitu. Merasa Ada apa? lah begituan. Ada lah begituan maksudnya. Gituan tuh apa? Ya hantu. Oh yakin di sih? rumah lu Ya merasa aja sih. Feeling aja. Coba dong ceritain dong salah satu contohnya. Ya tadi yang gue bilang kalau kita bisa masuk ke suatu bangunan baru. Jadi Badan lu tuh kayak berasa. baru-baru ini ngerasain dong berarti kan lu nggak bisa baru Dulu sih pas awal-awal survei toko aja sih. Oh iya, terus gimana tuh? Kan bangunannya baru tuh. Ya masuk ke berapa tempat ya? 2 tempat, 3 tempat lah kurang lebih, gue agak lupa. Ya 2 di antara 3 itu ada yang berasa kayak, oh gak enak ya. Terus sendiri emang Itu nggak- masuk ke sana? Enggak kan? Enggak, ada saudara juga yang nemenin. Cuman tetap aja kan kita punya apa ya, istilahnya merasakan secara pribadi gitu. Suasananya nggak cocok di hati. Tapi Pokoknya padahal sih, toko nggak yang siap. sekarang bukan tempatnya emang Tapi kayak toko yang gimana sekarang sih nggak tahu ya, karyawan gue juga bilang kadang dia suka aneh-aneh. Di rumahnya gue juga agak bingung sebenarnya. Coba dong cerita dong. Iya, karyawan gue contohnya kurang lebih seminggu yang lalu. Siang-siang katanya. Agus katakanlah Agus Enggak, orang karyawannya cewek, Mawar. Ya, oke. Oh iya, Mawar. Sebut saja Mawar. Si Mawar. Siang-siang nih. kan gue enggak Siapa? Stefani. Sebut saja cuma ini Stefani. gue refleks loh Ya udah deh, udah skip. Enggak, kenapa Mawar? Ngambek biasaan. Jadi siang bolong begitu kan. Nah, yang lain kan lagi gue agak lupa jam-jam sholat gitu. Karyawan gue yang lain lagi sholat, sisa gue dan si Mawar ini di bawah. Waduh. Nah, si Mawar ngelihat ada orang masuk.
masuk toko maksudnya. Iya. Hmm. Terus dia pikir gue melayani si orang yang masuk itu dong. Nah ya udahlah, dia baru cerita itu pas udah agak sore, udah jam 5. Kok ada ibu-ibu nggak keluar ya? Hah, ibu-ibu? Terus gue cek lagi dong, gue cek di CCTV, nggak ada sih, di CCTV juga nggak ketemu gue. Soalnya udah berapa kali ya? Ada 2 kali lah. Di karyawan yang pertama juga dulu begitu sih ngomongnya. Cuma gue Ini orang beda nih. Orang beda, tapi yang pertama udah lama banget itu pas awal-awal karyawan yang dulu. Karyawan yang di toko yang sama kan? Di Toko yang sama tapi kan? berbeda orang. Dia juga ngomong gitu dulu. Cuman gue pikir, masa sih siang-siang bolong ada? Kalau malam sih gue percaya ya. Oh, memang kenapa kalau siang? Ya kalau siang kan siang begitu masa keluar sih kata gue. Terang begitu lampu semuanya nyala. Mau belanja dia sih. Mau belanja? Ya gue sih. Ya kalau dia belanja duit sih nggak masalah, gue layanin ya. Yang penting kan cuan ya. Mau dia Iya bener sih. yang penting uangnya pegang ada aja di tangan. Aduh, pedagang. Tetap Nanti ada jadi yang daun cuan. sih. Kayak film-film Susana gitu, dia bayar jadi daun aja loh. Gue pikir mau kayak babi Ya, jadi ngepet sih. yang lagi viral. Oh, bisa jadi lu. Sih emang tapi kalau yang pas lu merinding gitu kan di masuk toko itu, emang tokonya tuh gimana? Apakah seram gitu kayak gelap-gelap gitu atau gimana gitu? Tokonya sih nggak remang-remang lah ya, masih awal-awal mungkin karena pencahayaan yang dipakai juga kan lampunya belum dipasang semua tuh waktu itu ya, paling dipasangnya cuman beberapa doang Lun. Yang penting nyala aja kan, kita jadi mau emang survei kayak soalnya kan waktu suasananya itu emang kan. serem gitu ya soalnya makanya jadi. Iya remang-remang gitu kan. Soalnya itu juga bangunan baru dan emang agak panjang sih gedungnya. Wah, serem ya berarti di Cuman ya kejadian mistis. iya nih makanya gue punya indra ketujuh nih. Hah? Kayaknya lu bisa malam-malam ngepet tuh ya sih. Waduh. Oh, pantesan lu. Bukan Cepet kaya, gua sih nggak lu. ngepet, gue jagain lilinnya Lun. Waduh. Yang ngepet kan Vincent Pendi. Waduh. LDR ya, LDR. Kita bagi 2 coy. Saya dapat 10 juta nih, gue 9 juta, dia 1 juta. Ngepetnya sambil video call ya. Oh, sekarang udah canggih. Karena pakai Maps Lun. Sekarang pakai Maps. Dia nggak nyasar si Dede. Ngepet emang. Gue tuh si Dede nyasar Lun, takutnya malah ke rumah lu, kan gak enak gua. Masa kita ngepet di sama ini rekan podcast sendiri kan malu kan. Ya, ntar ketemu gue juga ngepet. Iya, udah Bareng semuanya sih, bareng. ngepetin aja. Ngepet bareng-bareng ya. Wah Dek, makin baik usahakan dulu Dek. Gimana mau lebaran Dek? Gak jadi beli baju Nggak baru apa-apa. Dek. Kan masih ada babi-babinya di rumah. Ada cerita lagi kan nih. Gua ada. Rasain nih. Tapi memang menarik sih ya, beberapa orang ada yang kayak punya talent gitu ya. Ada yang bisa ngelihat, ada yang bisa ngerasa gitu kan. Oh, jadi Lexi ngerasa ya? Kalau tadi kan ceritanya Lexi dia ngerasa gitu kan. Beberapa ada yang ngelihat, ada yang punya ngelihat, ada yang katanya nyium, ada yang ingin gitu kan, beda-beda Oh iya, sih cium ya. juga ada tuh, bener tuh. Kalau ada nyium? bau-bauan katanya tuh. Nyium katanya. Jadi kayak bau-bauan gitu. Katanya sih, kalau kata karyawan gue sih. Di tempat lu. Di tempat lu. Gue Di tempat lupa, gue kayak pernah bahas beginian, tapi gue lupa objeknya di mana gitu. Di toko gue apa bukan gitu, gue agak lupa sih. Cuman kadang keluar bau-bau gitu katanya. Lu kali belum mandi. Enggak, baunya beda lu. Iya. Apa Lun? Baunya kayak bau kayak bau apa ya? Sesajen gitu ya, wangi-wangi bunga dibakar gitu ya. Wow. Oh. Dulu gue duduk di sebelah lu, sempet sih beberapa kali gue. Ngapain? Mungkin itu Lu bau bisa makan parfum. lilin. Iya, Oh. lu sih sebenarnya sumbernya tuh lu sih memang sih. Mungkin ada yang punya pengalaman nggak, pengalaman kayak begitu ya? Kenapa, Bion? Sorry. Ada yang punya pengalaman. Ivan sih, Ivan. Gue tau kan lu punya Iya, pengalaman Ivan ya? Gua ada cerita yang kayak apa yang agak mistis gini sih. Tapi gua puji Apa Tuhan. tuh Van? Nge-ghosting Iya, ya? tapi Gila, berapa cewek ya Van yang lu ghosting Van? jangan buka di sini dong. Nanti gua cari korbannya susah ntar. Gimana sih? Korban mah udah banyak ya Van ya? Aduh, untuk kamu yang aku udah ghosting. Tinggalin. Iya. Ah, Pas lagi sayang-sayangnya. Aduh.
Maafin Divan yang dulu ya. Tolong hubungi aku ya. Gimana Pan? Gimana nih ceritanya nih? Aduh. Iya. Awalnya tuh gue chat dia udah sayang terus gue tinggal. Iya, enggak. Enggak. Ya ampun. Oke. Namanya siapa nih? Kita sebut siapa namanya? Oke, kita back to topic dulu. Aduh. Mancing. Oke, kita back ke topik dulu. Tadi gue mau cerita ini nih. Itu ya, gue puji Tuhan sih nggak punya sense yang bisa ngelihat lah, nyium. Kalau cium, untung nggak enak juga bisa nyium gitu ya. Ngerasain dan lain-lain sih. Tapi gue ada satu pengalaman cukup unik gitu. Nggak. Dan ini disclaimer, gue diceritain nih. Walaupun gue di sana, gue sekali lagi nggak ngerasain, gue nggak ngelihat. Tapi gue diceritain apa yang terjadi gitu ibaratnya. Nah, jadi singkat cerita nih, gue pernah ada masa tuh pelayanan bareng. Jadi pelayanan kami tuh ke daerah Jawa, bawa tim dari Jakarta. Kami pelayanan ke gereja di Jawa gitulah. Nah, singkat cerita kan, kalau perjalanan dari Jakarta ke Jawa kan cukup panjang ya. Jadi kita ada stay beberapa tempat gitulah. Kita stay beberapa tempat, buat istirahat, buat makan. Nah, pas perjalanan sih puji Tuhan gak ada apa-apa. Tapi makin masuk ke dalam ini mungkin pedesaan kali ya, asal tempat tuh yang cukup menanjak. Jadi kita naik bis rame-rame, cukup menanjak. Secara hukum fisika asik nih. Kita tahu dong kalau misalkan jalan di puncak aja tuh dia muter-muter tuh, bukan muter tuh, melingkar ya. Biar gampang kan naiknya. Nah, kebetulan yang jalan kali ini nih dia agak lurus. Jadi buat naiknya agak sulit. Nah, buat agak naik. Jadi si supir bis ini mengakali dengan dia coba belok ke kiri, belok ke kanan, belok ke kiri, belok ke kanan gitu. Tapi gue lupa sisi kiri atau sisi kanan kita tuh jurang sebetulnya. Jadi jalannya nggak begitu gede, tapi dia ini kirinya atau kanan jurang tadi itu. Jadi ya gue pikir udah ini mungkin supirnya udah biasa, makanya dia berinisiatif seperti itu. Nah, udah tuh, puji Tuhan, memang ada, penget gue sih ada trouble, mesinnya waduh, kenapa ada jam dari sini? Ya, ada trouble dikit, trouble-nya tuh seinget gue sih entah dia sempat nggak ada tenaga, makanya kita makin AC segala macam. Tapi at the end of story, semuanya everything is fine, aman. Nah, pas selesai nyampe tuh, baru gue denger ceritanya. Jadi, singkat cerita, kan tadi gue sempat cerita ya, pas dia naik itu, dia sempat kayak bikin ke kiri, bikin ke kanan, bikin ke kiri. Nah, kata dia temen yang bisa ngelihat, yang sama-sama teman-teman pelayanan dari Jakarta ini, dibilang, tadi tuh pas perjalanan ini nih, itu ada yang ganggu kita katanya. Ganggunya, mereka kan itu, singkat gue ya, itu kita ada satu jalan juga, saling kirinya jurang tuh, itu kanannya tuh kayak hutan-hutan pohon gitu. Nah, katanya tuh mereka tuh udah ngeliatin dari atas gitu. Pas kita goyang-goyang, mereka tuh kayak berharap jatuh gitu. Jadi iya, jadi kayak kata cerita gitu, katanya pas goyang tuh berharapnya kita entah kepleset atau biar kita jatuh gitu. Udah gue pas gue denger, kenapa deh? Enggak, sorry. Pas goyang itu tuh gimana maksudnya? Lu bayangin naik mobil ya, lu banting setir kanan, banting setir kiri, banting setir kanan, banting setir kiri gitu loh. Biar dia bisa naik nanjak soalnya. Gitu ya. Iya, soalnya nanjak. Terus kayak gitu yang tadi yang jatuh-jatuh itu dia dengar suaranya atau dia lihat atau apa? Dia katanya ngelihat ada makhluk-makhluk itulah di sekeliling bis, terutama dari atas katanya, yang kayak sambil ngomong, gua nggak tahu ngomongnya bahasa jauh atau gimana ya, tapi mengisyaratkan berharap kita jatuh gitu. Jadi, gua sih betul, gua langsung flashback juga, wah kalau gue ngerasain langsung sih betul serem juga, tapi ya kebetulan gue nggak berpikir yang aneh-aneh ya. Bagi gue ya itu cuma sekedar trouble perjalanan doang. Tapi ya kalau gue pikir sekali lagi, wah bener-bener gara-gara itu jadi menambah, oh iya sebenarnya serem juga ya bagian jurang itu ya. Kalau bener-bener kita kepleset sedikit atau apa, pas misalkan belok kiri belok, maksudnya dari banting ke kiri banting ke kanan ada masalah ya, kita tuh bisa aja tuh sebetulnya kenapa-napa gitu maksudnya kan. Jadi gue pikir, wah serem juga gitu. Dan ini kan kita lagi menuju ke tuh desa kan. Nah, gak sampai di situ doang, gak sampai di berjalan doang. Yang menarik adalah pas kita udah nyampe. Nah, pas udah nyampe itu, singkat cerita, kami pasti persiapan juga dong. Persiapan dalam arti kita ada kayak, yaudah latihan dulu nih, cek sound segala macem, ya kan. Nah,
Jadi pas berlangsung, gue lupa nih pas lagi latihan atau lagi pelayanan itu tuh katanya ada sosok yang ngeliatin salah satu teman kami. Jadi sosoknya tuh katanya besar, wah gue lupa ya mungkin besar, yang gue besar. Oi, ada backsound apa itu? Hei. Genderuwo, yang Aduh, nggak, gue sekali lagi nggak tahu ya. Tapi dia tuh ada sosok hitam besar yang katanya ngeliatin salah satu teman-teman atau teman pelayanan ini. Yang diliatin cowok cewek. Yang apa yang ngeliatin ya? Yang diliatin? Yang diliatin. Kalau nggak salah cewek. Good question. Gue lagi gitu siapa gitu. Tapi nggak salah cewek. Harusnya cewek. Kalau nggak salah cewek. Waduh. Berarti. Jadi. Jangan-jangan. Nah. Kebetulan kan. Jadi selain temen gue ada yang ngelihat. Ada tim hamba Tuhan yang bisa ngerasain lah ibaratnya katanya. Jadi. Ini tuh pasti pelayanan katanya dilatih. Makanya dia katanya. Wah dia juga pakai dia. Jadi kebetulan teman kita ini nih. Nggak lagi sesi yang nggak pelayanan dia, jadi dia duduk, dia doain untuk kita pelayanan supaya nggak diganggu gitu ya. Jadi gue pas pelayanan itu juga pikir, waduh, pas kemarin pelayanan ternyata banyak gangguan juga ya. Tapi ya puji Tuhan nggak ada yang something bad, something wrong. Nah, yang ini cerita ini akhirnya itu gue dengar pas malam, gue dengar tuh dan ada reaksi tuh pas malamnya. Jadi akhirnya pas malam kami, kenapa? Pas lu di hari itu juga maksudnya lu dengerin? Ya ini hari yang sama bis itu naik menuju lokasi A, udah masuk di lokasi A pun kita persiapan dan lain-lain ada kejadian ini. Serem banget sih. Nah puji Tuhan kalau kita yang nggak ngeliat sih sebenarnya ya apa ngomongnya ya kita nggak ngerasain langsung jadi mungkin. Iya sih. Tapi kalau gue flashback gue lebih serem secara physically kali ya. Aduh kalau kenapa-napa repot juga tuh. Bayangin kalau lagi pelayanan, atau kerasukan kan, aduh. Terus ditanya, dalam nama Tuhan Yesus kamu keluar. Terus ditanya, Tuhan Yesus yang mana? Waduh langsung kan bingung juga kan. Aduh kerusuhan tapi di gereja kan, aduh kayak film ini, kayak film-film Eropa punya film-film kesaksian. Tapi oke, yang gue lanjut dulu ya. Yang menarik juga tuh, bukan menarik sorry. Pas malamnya, dikumpulin kita semua nih para pelayan-pelayan. Gue agak lupa sih kayaknya nggak diceritain secara dikumpulin sama tim hamba Tuhan sama panitianya deh. Kan gue cuma bantuan tuh. Itu ya panitia tuh hamba Tuhan gitu kumpulin. Jadi kebetulan kami tuh nginep. Orangnya orang ada orang sana juga atau orang kalian semua gitu? Kami semua kami semua di sini. Nah kebetulan kami kan tinggal di satu rumah. Jadi ada satu ruangan gede. Itu sebenarnya kamar laki-laki kan karena yang ikut dominasinya laki-laki jadi kita dapat kamar besar. Kamar besar itu cukup untuk menampung kami lah kurang lebih. Nah kami situ dikumpulin kita ya ngobrol-ngobrol briefing. Nah habis briefing itu juga disebutin teman-teman kita lagi pelayanan ya diceritain lah. Seingat gue ya kata-katanya ya intinya kalau kita pelayanan kayak gini pasti banyak orang-orang atau pasti ada iblis-iblis yang nggak suka setiap kita pelayanan kayak gini. Dan di situ juga pasti ada iblis-iblis yang mau ganggu kita gitu. Intinya malam hari ini nih kita coba yuk kita angkat doa kita angkat puji-pujian. Jadi ini kan ini skit gue nih malam kedua, kan bener ya? Kayak ini malam kedua nih skit gue nih. Jadi malam pertama pun pas kita stay di tempat lain nggak dikumpulin tuh, nggak di briefingin, nggak ada apa-apa gitu. Cuma yaudah kita istirahat aja ya, bla 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 mandi segala macam. Ini malam kedua ini ya mungkin ini entah ini memang gara-gara besok kita pelayan lagi atau apa, tapi gue tumben banget di mention gitu hal-hal yang kayak gitu. Jadi malam itu tuh waduh kita puji-pujian tuh jadinya wah. Berapa malam tuh kan lo? Total berapa ya? Ada kali 3 ya, kalau salah 3 deh. Atau 3 atau 4 ya, gue nggak inget. Kayak gitu langsung pada serem dong. Sekali lagi gak banyak dibahas sih deh sebetulnya. Jadi gue juga banyak denger cerita ya whole package ini nih pas pulang nyampe Jakarta gitu. Jadi pas di sana pun gue belum banyak denger gitu sudah deh. Jadi gue pikir wow, gue baru ngehnya tuh ya pas pulang Jakarta. Oh pantesan ya gini gue jadi kayak pantesan malam kedua kita disuruh kumpul gini. Jadi kayak gara-gara gue pulang Jakarta dia ceritain gue baru flashback. Oh jadi pas itu gue apa nih gue pikir coba oh ya kita gini. Gue pikir oh ya memang gue sempat dengar ada yang ngobrol tentang hal-hal yang berubah gini, tapi gue pikir oh cuma sekedar hal kecil gitu. Gue pikir oh mungkin ada yang tadi nggak sekali lihat atau apa. Pas sampai Jakarta baru cerita tuh yang lebih detail ya, sampai kayak tadi pas nonton pelayanan ada yang liatin lah, ada yang
ngegangguin, maksudnya diliatin gitu, sampai yang kejadian di bis, sampai yang dia merasa kayak mau goyang-goyangin dan berharap kita jatuh. Banyak kan gue lebih dengar dan lebih nyimaknya pas sampai pulang Jakarta sih. Biar nggak panik pas kali lu di pas sana hari itu pas lu lagi ngerasain itu, maksudnya pas lagi lu naik bis itu misalnya, itu lu tegang nggak, panik nggak, atau kayak biasa Kagak aja ya. gitu di dalam bis? Nah itu Lun, Fair, gue sih nggak ngerasa masalah sekali. Entah gue yang asik kan ngobrol. Suasana di bisnya juga kayak biasa aja gitu, maksudnya nggak pada, waduh kita lagi nanjak nih, Nah, jurang serem kalau gitu, atau kayak biasa aja pada. Nah kalau pas nanjak, itu kan kebetulan yang lagi cerita singkat gue tuh ada sempat kita matiin biar mesinnya kuat segala macam lah ya. Itu sih mulai pada, ayo jangan berisik biar supirnya konsentrasi sebetulnya. Gue sih bikin kesana sih, gue nggak mikir sampai yang misis gitulah. Gitu sih Lun. Tapi yang tegang, ya lebih kita sih sebenarnya bukan tegang dan arti, tapi itu tadi takut accident aja. Nggak tahu kalau gue pribadi ada hal yang ya biasa kalau kita bawa mobil misalkan lagi macet banget misalkan, pasti kita coba diem, atau mobil pasti lagi lari berisik, pasti kita berusaha untuk nggak berisik dong, maksudnya untuk kita jaga konsentrasi biar nyetirnya, atau lagi mau mundur atau lagi tengah-tengah macet mau nyelip atau masuk ke gang kecil biar lebih fokus kan. Ngerti. Serem juga ya. Wow, jadi gue cukup oke. Tapi yang tadi yang diliatin itu nggak kenapa-napa kan yang diliatin? Enggak digangguin atau ya. gimana gitu kan. Misalkan gitu kan kok. Iya, sampai sekarang sih ya aman-aman aja anaknya ya. Serem juga. Kadang punya karunia yang punya bakat ngelihat ngerasa gitu serba salah juga sih ya, serem gitu. Untung gue nggak bisa ngelihat, nggak bisa kayak gitulah. Ngeri juga sih kalau kan nyata, kalau percaya nggak percaya kan yang kayak gituan pasti ada gitu kan, dalam setiap apalah di manapun kita berada pasti ada aja gitu kan. Cuman puji Tuhannya ya kita nggak ngelihat gitu kan, kita nggak punya penglihatan kayak begitu. Tapi Ya, kalau kalian dikasih Tuhan, ya bisa Tuhan, Bioni, apakah kamu mau melihat, merasakan, atau mungkin menangkal? Nah, mau gak, Bi? Enggak, makasih. Ya, jadi mungkin kalau gue pribadi sih salah satu yang gue ingat, karena itu juga baru salah satu paling dekat gue rasain kali ya. Jadi cukup jadi memorasi, atau gue jadi ingat flashback lagi lah gitu, kejadiannya gitu. Menegangkan sih. Kalau kata orang sih begitu ya, apa namanya, kalau kayak misalkan kalau dia ngelihat atau dia ngerasain gitu, jangan takut, jangan panik atau gimana gitu, karena ketika ketika dia bisa, hantunya itu bisa tahu kita bisa ngelihat dia malah semakin kejat gangguin kita gitu. Percaya nggak percaya? Itu lu nggak dari mana, Bi? Katanya sih begitu. Dari orang yang katanya bisa ngelihat, bisa merasakan. Makanya kalau itu biasa aja gitu. Mungkin ya pas awal mungkin kaget gitu kan, punya mata ketiga atau apalah gitu kan ya. Awal mungkin kaget, tapi lama-lama biasa, nggak panik gitu kan. Karena kalau nggak ntar dia digangguin gitu. Katanya sih seperti itu. Wow. Tapi kalau gue sendiri nggak percaya sebenarnya sih soal gitu-gituan, kayak jadi gue kayak sama ini mungkin nggak pernah ngerasain, nggak pernah apa, karena itu kali ya, karena gue nggak percaya gitu, kayak adanya hal-hal seperti itu. Lun, kayak gue nggak percaya aja gitu. tapi misalkan lu dikasih itu tadi ya, pertanyaannya kayak Bioni tadi, Ferdi, ini ada possibility lu bisa lihat atau ngerasain, lu mau ngelihat gak? Misalkan beneran ada dan kayak gitu. Misalkan nih kita punya temen yang bener-bener bisa ngebuka mata batin segala macam, misalkan aja ya. Terus, Fer, lu gak percaya kan? Mau gak gue bukain biar lu bisa lihat? Lu pengen gak, Fer? Enggak sih. Iya. Tapi bagus juga sih. Kayak ngapain gitu sih, kayak gue. Ngapain menantang lagi ya? Gue nggak mau ngerasa kayak kalau saya gue. Tadi gue percaya dong gitu sama dia. Nggak, misalkan nih lu. Gue nggak gitu percaya gitu sama gitu sebenarnya. Kan biasanya kan kalau benar kata juga sih, kayak ya buat apa nantangin gitu. Kalau memang ada dan selama ini gue fine aja tanpa perlu ngerasain hal-hal gituan, ya buat apa gue jadi harus bisa gitu. Biar konten kayak
nggak ada untungnya gitu. Biar jadi ini anak-anak konten. Hai guys, hari ini aku mau bahas satu cerita Jadi setan. jadi indigo gitu ya. Podcast Mungkin. kayak podcast sebelah dong. Iya. Gitu-gitu. Gue Ya, juga punya kalau sih. Ada gue juga saudara yang katanya bisa ngasah-ngasahin gitu. Tapi itu kayak gue juga nggak pernah percaya gitu. Dia bilang katanya, iya di sini ada gitu. Terus kayak atau orang lain pun itu gue nggak percaya gitu. Dia mau ngomong ada ini ada itu. Ngasih itu saya gue nggak gitu percaya sih. Cuma ya memang dengan ceritanya emang seru-seru aja. Kayak dengan cerita lo interaksi kayak seru. Tapi, ya kayak benar juga ya. karena gitu. Lun, di keluarga gue juga sepupu gue ada yang ngomong kayak gitu Lun, sampai dulu akong kami meninggal pun dia bilang ada tuh di atas kuburan, dia ngomong gitu. Maksud gue, jadinya di keluarga kita jadinya setiap keluarga punya satu jadinya minimal nih. Iya, Kalau gua sih, serba salah sih ya. Kalau menurut gua ya orang-orang kayak gitu tuh apa ya kayak kan gitu juga nggak tahu ya ada atau enggak. Saya kayak gue kalau misalnya gue tiba-tiba nih gue sebulan nggak ketemu kalian tiba-tiba gue bilang guys gue sekarang bisa ngeliat ginian terus gue kasih kalian guys itu ada ini sini ada itu lu pada percaya nggak sama gue? Gue sebagai sahabat Lun percaya tapi bukan percaya, gue percaya kata lu tapi mungkin gue gak gubris. Iya. Kayak gitu gue tuh masih kayak gue ngerasa ngeliat dia mau apapun apa ya kesannya kayak kalau kasarnya tuh kayak lu lagi ngobrol sama orang gila gitu. Wow, Kayak kalau orang gila itu ngomong jangan masuk ke dalam rumah itu banyak bomnya terus lu mesti sekarang itu lu percaya nggak? Misalnya kayak gitu kayak gimana ya kayak lu nggak tahu lu nggak bisa ngeliat tapi kayak lu mesti percaya gitu sama orang itu kayak buat apa gitu. Wow, skeptis ya maksudnya ya. Kayak cuma nakut-nakutin doang gitu. Kayak gitu ya maksudnya itu tapi itu gue nggak pernah kayak ngerendahin atau apa sih gue cuma ya buat gue sendiri gue nggak percaya gitu tapi ya orang lain mau percaya ya itu hak mereka. Guys, tapi gue jadi teringat gue nih satu. Kalau tadi kan cerita yang gue nggak ngerasain kan. Kalau kali ini gue jadi ingat. Sekali lagi ini bukan horor, nggak mistis. Tapi bagi gue ini menakutkan buat gue. Jadi ya dulu tuh gue kan pernah camp di sipil di teknik kami. Nah singkat cerita aja, gue tuh bagian sebenarnya dokumentasi. Cuma berhubung masa-masa itu lagi nggak ada yang didokumentasikan. Dan hujan dan kita lagi nungguin senior. Biasa senior kan mau datang juga tuh acara kami. Nah, gue disuruh jaga pos. Jadi gue sendiri jaga pos di satu gubuk di tengah-tengah sawah-sawah gitulah, gelap banget. Terus hujan. Nah, sebetulnya gue yakin gak ada apa-apa. Tapi gara-gara itu gue sendiri, kedinginan, itu tuh ternyata gue takut. Takut apa? Gue sampai kan tadi gue duduk di gubuk ya. Gue berdiri. Kenapa? Gue takut nanti di belakang gubuk ada yang nepok gue. Gue takut kalau kan kita kalau duduk di gubuk kan kaki kita kan melayang-layang gitu kan. Kayak gara-gara kaki kita gak cukup tinggi sampai ke tanah. Gue takut nanti di bawah ada yang narik gue. Jadi gue sejak itu waduh. Parno. Betul. Gue nggak tahu ada apa ya. Gue nggak mau bilang itu setan tapi wah sejak itu hujan gue makin takut. Udahlah gue berdiri. Nah tuh nih senior pada gue gak nyampe sih katanya udah mau deket. Aduh akhirnya puji Tuhan sih ya memang akhirnya gak ada apa-apa. Gue takut. Gue sih jujur gue jarang merasa takut gitu. Gue jadi teringat ya ketakutan gue terhadap kesendirian dan kegelapan pas itu hal itu tuh keulang gitu di situ gitu. Di tengah-tengah hujan, di tengah hutan dan sawah, kita berdiri. Sebenarnya kayak gitu tuh yang paling mendukung sebenarnya suasananya sih yang kayak tadi bilang aja kalau siang-siang terang gitu orang pasti kayak mana ada sih coba pas yang suasana lagi gelap malam-malam hujan gitu orang pasti langsung waduh dikit-dikit dibilangnya setan Itu sebenarnya menurut gue yang paling berpengaruh ya itu suasananya sih. Betul. Kasian juga ya setan ya jadi kambing hitam kita ya. Iya, coba kayak tadi gue bisa nanjaknya bukan lagi di jalanan gitu, cuma nanjaknya lagi di mana gedung parkir misalnya, pasti kayak nggak mungkin gitu orang ada hantu seru jatuh dari gedung parkir gitu, soalnya kan
Ya mungkin lah gitu, beda suasananya aja gitu sebenarnya. Atau mungkin Wow. kayak tadi Ivan nunggu di gubuknya itu siang-siang gitu, mungkin bukan malam-malam. Mungkin suasananya mungkin beda kayak kali. biasa aja gitu dia. Mm-mm. Sebenarnya mah suasananya aja lah yang paling ini. Dan itu kan sebenarnya kayak ya salah satu cara manusia buat nutupin hal-hal yang dia tidak bisa mengerti. Kayak contohnya Tapi- kayak yang minggu lalu kita bahas aja soal mitos-mitos kan kayak gitu juga sebenarnya. Tapi mungkin kalau boleh ya teman-teman yang ngedengerin di sini nih, kalau memang enggak, gue punya nih pengalaman yang bener-bener gue ngeliat sendiri, gue ngerasa sendiri dan segala macamnya, atau kalian apapun itulah, mungkin boleh nih nanti share-share ke email kita atau di DM ke kita atau mungkin di komen aja nanti di Instagram kita kali ya. Betul. Boleh. Bisa kontak kita di Instagram. Podcast Balapan Kuda. Ada nggak tahu. Enak aja. Balapan kuda. Atau bisa di email juga ke @balapankuda@outlook.com. Tuh. Jadi siapa tahu kita juga pengen denger nih, siapa tahu mereka atau pendengar kita nih, teman-teman semua nih punya ceritanya sendiri ya. Ya betul. Gue sebenarnya gue masuk suka sih sebenarnya dengan cerita gitu kan, meskipun nggak percaya tapi ya seru aja gitu, menegangkan menurut gue. Percaya nggak percaya sih ya memang selalu Iya, seperti iya. itu. Tuh. Kurang lebih seperti itulah episode kita pada kali ini. Jadi kita sudah banyak ngebahas bioskop sampai ke arah pengalaman mistis juga. Jadi ya sekian untuk episode kali ini. Sampai jumpa di episode-episode berikutnya. Bye-bye. Bye-bye. Bye-bye.